Kekristenan juga adalah agama yang sangat intens untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan pesan kabar baik gitu ya. Namun faktanya saudara-saudara, kita masih tetap kalah dengan Coca-Cola. Karena masih ada 7.000 kurang lebih suku yang belum dijangkau dengan Injil. Yang saya yakin mereka pasti sudah minum Coca-Cola. Ini pekerjaan besar. Dan tentunya gak akan bisa dikerjakan oleh satu gereja saja. Bayangkan kalau 31% orang Kristen ini nyandak bakalae, torang bersatu untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus. Halo. Hai. Ini akan jadi pekerjaan yang masif sekali saudara-saudara. Itu sebabnya gitu ya. Iblis berusaha untuk membuat kita sibuk satu dengan yang lain dan melupakan misi Allah. Tetapi saya kira kita sebagai gereja Tuhan harus sadar bahwa sudah bukan lagi waktunya lagi untuk kita berantem satu dengan yang lain. Tetapi kita menyatukan hati, visi kita. Pastor Rick Warren bilang begini, kita harus menerima fakta mengapa gereja itu terdiri atas berbagai macam aliran. Karena Tuhan menghargai selera. Jadi karena Tuhan menghargai selera, Tuhan mau, mungkin ada orang Kristen yang senang dengan ibadah yang khusus, silahkan yang kamu bisa menyembah Yesus dengan cara yang khusus. Tapi mungkin ada yang orang yang seperti kita agak gila-gila sedikit. Kalau menyanyi mesti lompat-lompat. Kalau memuji Tuhan mesti pakai menangis segala. Ya Tuhan kasih orang Pentakosta. Izinkan, Tuhan tidak marah. Tuhan juga senang dengan orang-orang seperti itu. Tuhan tahu selera kita. Amin. Dan dengan selera kita, dengan keberadaan kita, kita masih dimungkinkan untuk menjangkau orang-orang lain. Katakan amin. Saudara-saudara, nomor 1, mari kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini merupakan engine start bagi kita semua untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdasarkan ayat ini kita sadar bahwa pemberian kuasa yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu dengan diberikannya Roh Kudus kepada kita, tujuannya cuma satu, supaya kita bisa menjadi saksi. Sama-sama bilang menjadi saksi. Matius 24 ayat 14 berkata demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Wow, saudara-saudara ya. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara catat baik-baik. Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi gini, ada sebuah transformasi yang perlu kita lihat di sini. Injil itu harus dirubah, harus berubah menjadi kesaksian. Katakan kesaksian. Saudara menerima Injil, tetapi Injil itu belum menjadi kesaksian, maka ini ayat akan sulit digenapi. Ulang ya. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi sampai hidupmu benar-benar menjadi saksi, itu Injil belum bisa diberitakan sampai ke ujung dunia. Kita yang harus mengubah Injil yang kita terima itu untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saya paham waktu kita lihat ini, mungkin Rofi, Mario langsung berpikir, aduh kita tarik pergi di merah-merah itu. Itu ya. Nggak bisa kamu pergi langsung di daerah merah. Disembeli kamu dipancung kepalanya. Apalagi kamu datang dan pergi mau apa? Mau beritakan Injil, mati duluan bro. Oke. Gimana caranya? Menjadi kesaksian. Tidak ada satu makhluk hidup manapun yang bisa menolak kesaksian. Amin.
Ya saya gak akan suruh saudara pergi di Oman, di Qatar sana. Tapi saudara bisa menjadi kesaksian bagi saudara punya tetangga terdekat. Orang, kalau saudara-saudara biasa hidup mengubah Injil yang saudara terima menjadi kesaksian. Di mana saja saudara Tuhan tempatkan. Di mana saja saudara Tuhan tugaskan. Saudara akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Amin. Saudara sedang menjadi seorang misionari ketika hidup saudara menjadi kesaksian. Setuju? Oke, jadi kita masuk. Rupanya menjadi kasta tertinggi dari orang Kristen itu gampang. Jadilah seorang saksi Kristus. Artinya orang-orang yang mengalami kasih itu terjadi perubahan di dalamnya, terjadi perubahan karakter, terjadi perubahan pikiran gitu ya, terjadi perubahan peran, yang dulunya blow-on sekarang jadi pintar, yang dulunya malas sekarang jadi rajin, terjadi perubahan yang signifikan, transformasi, dengan demikian kita bisa menjadi kesaksian. Maka kalau nggak ada ikut Tuhan Yesus selama 40 tahun, maka kenapa kelakuannya nggak pernah berubah, bro? Berarti itu Injil tapi pangana itu belum mengubahkan, belum menjadi kesaksian. Masih lama engkau memperlambat kedatangan Tuhan. Jadi saksi, bilang kanan dan kiri. Jadi saksi, ubah itu Injil menjadi kesaksian. Karena orang tidak akan bisa baca Injil tanpa kesaksian kita. Amin. Orang hanya bisa lihat dan menerima Injil itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, melalui kesaksian kita, kehidupan kita. Seperti orang, kalau orang punya Tuhan Yesus tapi orang punya kehidupannya tidak lebih mulia dari orang-orang yang tidak punya Kristus, siapa yang mau tertarik datang kepada Kristus? Kita harus rubah Kristus yang kita terima itu menjadi kesaksian bagi orang lain.